Shalom. Dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18 dan ayat 23 mengatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Prang! Demikian sebuah cermin yang jatuh, hancur berkeping-keping. Cermin yang indah itu pun rusak, tak berupa lagi. Apapun yang dipantulkannya kini tidak akan pernah sama lagi. Hanya gambar rusak dan kacau yang akan tampak. Benar-benar fatal. Saudara-saudariku, demikianlah gambaran tentang keadaan manusia yang adalah cerminannya Allah. Manusia yang jatuh ke dalam dosa dan menjadi masalah terfatal bagi manusia. Tak ada yang benar, kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada lagi pancaran kemuliaan Tuhan. Gambar Allah pada diri manusia menjadi rusak total. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang sudah diperbuat manusia menunjukkan banyak hal tentang kejahatan manusia di hadapan Tuhan. Disadari atau tidak, dengan tidak menaati perkataan Tuhan, manusia sebenarnya sedang menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Manusia meragukan kebaikan perintahnya. Manusia merasa dapat berpikir lebih baik daripada Tuhan dan bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya. Dengan demikian, manusia sudah melakukan penghinaan besar terhadap kedaulatan dan kemuliaan Tuhan, serta memberontak melawan Tuhan. Saudara-saudariku,
Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan tidak lagi dapat terpancar di dalam dan melalui manusia, sebagaimana yang seharusnya terjadi. Manusia benar-benar telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa juga membuat manusia mengalami keterhilangan, yang artinya terpisah jauh dari hadapan Tuhan dan tidak bisa lagi memiliki jalan masuk untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang begitu suci dan kudus tidak mungkin berdekatan dengan dosa. Api kekudusannya yang dahsyat pasti akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak kudus. Firdaus pun lalu tertutup bagi manusia. Manusia terbuang di dunia cemar, hilang arah dan tujuan. Tanpa roh yang terhubung dengan Tuhan, apapun yang dilakukan, dikatakan, dirasakan, dan dipikirkan manusia, semuanya cenderung memberontak dan melawan Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan perbuatan dosa manusia yang bertentangan dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudariku, tujuan hidup manusia sudah bergulir ke arah perlawanan, mencari kemuliaan dan kepentingan diri sendiri, berseteru dengan sesama, memberontak kepada Tuhan. Itulah kini ciri dan cara hidup manusia. Dan sekalipun secara fisik manusia masih tampak hidup dan terus berjuang untuk hidup, kehidupan manusia berdosa adalah kehidupan yang sia-sia, yang berujung pada maut. Sebab upah dosa adalah maut. Demikian di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Saudara-saudariku, semua manusia berdosa akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan. Dan semua manusia tanpa terkecuali sedang menuju ke kebinasaan abadi. Bau kematian kekal sudah tercium sejak setiap manusia dilahirkan ke dunia ini. Betapa
tragisnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Amin.